Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3309 sampai bab 3312. Kalau tidak ada gunanya jika kamu membunuh kami bertiga. Sulit bagimu untuk mengetahui apa tulangnya sekarang. Namun, Su Qingya masih memiliki syarat. Dia tidak ingin melihat dua orang ini terbunuh lagi. Oleh karena itu, saya ingin menegosiasikan persyaratan. Tapi Gong Qianqiu bukanlah seseorang yang bisa menegosiasikan persyaratan sama sekali. Dia mengayunkan pedangnya dan memotong lengan kiri Su Husan. Baginya, yang paling dia benci adalah orang lain yang menegosiasikan persyaratan dengannya. Dan jika kalian bertiga meninggal, bukankah dia pasti mengetahui identitas sebenarnya dari Putri Ye Junlin? Tidak, dia juga akan mengetahuinya melalui Xiao Feng. Hanya perlu diatur dengan cermat. Aku bilang, tolong jangan lakukan itu lagi. Su Qingya tidak tahan lagi. Gong Qianqiu terlalu kejam. Dia tidak akan memberimu kesempatan sama sekali. Dia hanya akan membunuh terlebih dahulu dan menegosiasikan persyaratannya nanti. Su Qingya tidak mampu berjudi. Kakak laki-lakinya sudah pergi. Dia tidak bisa begitu saja menyaksikan dua kakak laki-laki lainnya meninggal. Dia segera mulai berkata, menurut pengujian kami, tulang akar Putri Ye Junlin, Junjun, bahkan lebih kuat daripada tulang roh akar spiritual 5 elemen. Diperkirakan semua tulang akar legendaris di divisi Zenmo tidak sekuat itu, miliknya. Su Qingya berkata begitu. Begitu dia mengatakan ini, mata Gong Qianqiu berbinar tajam. Bicaralah dengan cepat, katakan padaku dengan cepat, tulang macam apa itu secara spesifik. Gong Qianqiu segera mendesak. Tulang akar semacam ini belum pernah terdengar, dan kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Kami memiliki banyak informasi, dan kami semua tahu tentang 5 elemen akar spiritual dan tulang spiritual. Tetapi ketika kami melihat tulang akar Putri Ye Junlin untuk pertama kalinya kami semua tercengang. Kemudian, saya memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa tulang akar Putri Ye Junlin kemungkinan besar adalah jenis tulang akar yang belum pernah muncul di divisi penindas iblis yang tercatat dalam buku-buku kuno. Tulang spiritual akar spiritual yang memangsa. Tulang akar semacam ini, seperti namanya, menelan segalanya, menelan segala sesuatu, menelan roh cuaca, menelan semua elemen. Mendengar ini, mata Gong Qianqiu berbinar tajam. Iya, bukankah ini ciri dari keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Junjun? Pengembunan Qi dalam seni pemurnian Qi sebenarnya menggunakan unsur-unsur segala sesuatu untuk digunakan sendiri. Dan teknik Junjun adalah sesuatu yang menjadi miliknya sendiri. Seolah mampu menelan segalanya, tidak hanya energi spiritual, tapi juga seluruh elemen langit dan bumi. Sekarang saya akhirnya mengerti, teknik ini sebenarnya paling tepat digambarkan dengan kata melahap. Telan saja semuanya, yang lain menyerap, tetapi miliknya menelan, lebih mendominasi dan lebih kuat. Kemudian tulang akarnya melahap secara alami, semuanya masuk akal. Su Qingya terus menjelaskan, oleh karena itu, kecepatan dia menyerap energi spiritual puluhan atau bahkan ratusan kali lipat kecepatan kita, jika dia menggunakan tulangnya sepenuhnya. Mungkin kecepatan penyerapannya ribuan kali lipat dari kita, dengan kultivasi kecepatan pembentukannya juga sama. Saya pernah melihatnya menyerap segunung sumber daya dalam sekejap mata. Ini jelas merupakan akar spiritual dan tulang roh yang paling kuat, dan dia juga memiliki tekniknya sendiri. Itu sangat cocok dengan tulangnya, dia berkultivasi begitu cepat. Bahkan jika para jenius terbaik dari divisi penindas iblis datang dengan tulang-tulang itu, mereka tidak akan sebaik 1/10 miliknya. Ini adalah kengerian melahap akar spiritual dan kekuatan spiritual. Tulang, saya pikir itu hanya muncul di itu hanya fantasi. Tapi saya tidak menyangka itu terjadi dalam kenyataan. Dapat didengar bahwa Su Qingya terkejut dan memiliki ketakutan yang berkepanjangan. Benar-benar menakutkan. Mereka terlalu terkejut pada awalnya, jadi mereka menekannya dengan paksa, karena takut dengan apa yang dipikirkan Ye Junlin. Aku takut memikirkannya sekarang. Gong Qianqiu adalah yang paling bersemangat.
Semuanya sudah diketahui, keterampilan ini sendiri menantang surga. Jika ada orang lain yang melahap tulang, bukankah itu bertentangan dengan surga? Sangat mungkin untuk menjadi yang pertama di divisi penekan iblis. Harus mendapatkannya, lakukan apapun yang Anda bisa untuk mendapatkannya. Untungnya, dia telah membuat rencana sebelumnya. Jika dia bisa mendapatkan pedang kuno Ye Junlin lagi, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Hahaha, Gong Qianqiu tertawa girang. Seperti orang gila yang gila, setiap orang yang melihatnya akan merasa takut. Su Qingya dan yang lainnya memandangnya dengan ngeri. Mereka jelas seumuran, tapi dia begitu ketakutan. Gong Qianqiu memandangnya dan berkata, "Tidak ada gunanya, bahkan jika kamu mengetahui tulang-tulang putri Ye Junlin, terus kenapa, bisakah kamu mendapatkannya dari Ye Junlin?" Begitu kata-kata ini keluar, senyuman Gong Qianqiu menghilang. Seluruh orang tercengang, emosi mengeras di wajahnya. Ini memang merupakan masalah terbesar. Dengan Ye Junlin di sini, hampir mustahil baginya untuk mendapatkan tulang Junjun. Meskipun dia banyak akal, dia tidak bisa memikirkan solusi yang baik sekarang. Aku hanya bisa berharap setelah Ye Junlin menemukan pembunuhnya, dia bisa menahannya, dan kemudian dia bisa menemukan jalan. Tidak diragukan lagi, pertanyaan Su Qingya sangat tepat. Su Qingya merasa sangat senang saat melihatnya seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Juga, teknik yang diciptakan sendiri oleh Putri Ye Junlin juga luar biasa. Ini adalah teknik terbaik baginya untuk menelan tulang. Tetapi bisakah kamu mendapatkannya? Dia ingin mengambil kesempatan untuk menyerang Gong Qianqiu. Jika Anda ingin dia tahu, meskipun dia tahu segalanya, lalu bagaimana tidak bisa mendapatkannya sama sekali? Dengan Ye Jun di sini, segalanya menjadi mustahil. Hahaha, benarkah? Saat berikutnya, Gong Qianqiu tersenyum, menunjukkan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Semua orang tercengang saat melihatnya. Gong Qianqiu mulai menjalankan teknik ciptaan Junjun sendiri, dan elemen langit dan bumi di sekitarnya diserap olehnya. Apalagi auranya, aura di area ini langsung terkuras habis. Seolah-olah puluhan ribu master sedang menyerapnya bersama-sama. Semuanya buruk, tidak, itu harusnya melahap. Melihat pemandangan ini, Su Qingya dan yang lainnya tercengang. Bukankah ini teknik yang diciptakan oleh Putri Ye Junlin? Bagaimana dia melakukan itu? Saat ini, dia mengerti bahwa dia masih meremehkan wanita ini. Metodenya terlalu ampuh, itu pasti Xiao Feng. Dia pasti telah membingungkan Xiao Feng dan membiarkan Xiao Feng mendapatkan teknik ciptaan Junjun sendiri. Mengerikan, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Melihat wanita itu, beberapa orang berkeringat dingin. Bahkan keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Junjun pun diperoleh. Maka belum pasti kita bisa mendapatkan tulang Junjun melalui Xiao Feng. Tidak ada yang bisa mendapatkan tulang putrinya dari Ye Junlin. Mereka sangat meyakini hal ini, tapi ada mata-mata di sekitarnya. Dia tetaplah muridnya yang hebat, muridnya yang terbaik. Dengan Xiao Feng di sini, segalanya mungkin. Apalagi wanita Gong Qianqiu ini punya banyak trik. Mungkin, wanita Gong Qianqiu ini benar-benar akan mendapatkan tulang Junjun. Mengerikan, ini membuat mereka menyadari Gong Qianqiu yang baru. Su Qingya memandangnya dengan tidak percaya. Kamu benar-benar menakutkan, kamu telah menghitung setiap langkah. Gong Qianqiu mencibir, kamu hanya berpikir bahwa aku adalah wanita jahat yang tidak tahu malu. Apa maksud pria-pria ini? Tapi benarkah, hanya bidak caturku, Xiao Feng berada di bawah kendaliku? Jika aku punya kesempatan, aku ingin mencoba Ye Junlin untuk melihat apakah aku bisa mengendalikannya, lalu aku bisa menggunakannya untuk menjadikan seluruh divisi penindas iblis menjadi milikku. Gong ambisi Qianqiu sangat besar, mereka bahkan mulai memikirkan Ye Junlin. Tapi dia benar. Jika Ye Junlin benar-benar terkendali, menghancurkan seluruh divisi penindas iblis sangatlah mudah. Su Qingya tersenyum, apakah kamu berencana melawan Ye Junlin?
berhentilah bermimpi, dia bukan Xiao Feng. Menyerah saja pada ide ini, dan menurutku Ye Junlin akan mengetahui tipuanmu cepat atau lambat. Kamu, menurutku tidak mungkin untuk melakukannya. Ambil tulang putrinya. Mungkin ada peluang sebelumnya, tapi sejak insiden dengan King Long Five, dia terlalu waspada. Bahkan jika kamu mengendalikan Xiao Feng, kamu mungkin tidak bisa mendapatkan tulang putrinya. Tulang. Su Qingya tidak dapat membantah, jadi dia hanya bisa mengandalkan ini untuk menyerang Gong Qianqiu. Benarkah, kamu tidak percaya? Gong Qianqiu menikam tubuh Su Langhai. Su Qingya cemas. Tidak. Jangan sakiti kakak laki-lakiku, aku rela mati demi mereka. Tapi jangan bunuh mereka, aku percaya padamu, kamu pasti bisa melakukannya. Dia juga mengerti bahwa Gong Qianqiu tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Biarkan mereka keluar. Apakah Anda menunggu mereka melapor ke Ye Junlin? Dia hanya berharap kedua kakak laki-lakinya tetap hidup. Tapi Gong Qianqiu adalah orang yang kejam dan jahat. Dia sangat takut wanita ini secara tidak sengaja akan membunuh dua kakak laki-laki lainnya. Haha, awalnya aku ingin membunuhmu, tapi bagaimana denganmu? Raut wajahmu yang nakal ini membuatku tertarik, dan aku memutuskan untuk membiarkanmu hidup dulu. Biarkan kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa aku mendapatkan putri Ye Junlin, tulang akar dan pedang kuno Ye Junlin. Aku bahkan akan membiarkanmu melihat bagaimana aku memanipulasi Ye Junlin agar bekerja untukku. Mendengar ini, Su Qingya dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka benar-benar bertahan sementara di tangan wanita kejam ini. Itu hanyalah alatnya untuk memuaskan hasrat egoisnya. Hidup mungkin lebih buruk daripada kematian. Kemarilah. Kunci mereka. Saya akan ke pavilion utara untuk membagi harta karun. Gong Qianqiu tertawa. Ketika Su Qingya dan yang lainnya memikirkan Beige, ekspresi mereka menjadi gelap. Saya tahu Beige sudah selesai sepenuhnya, tapi mereka masih hidup. Sangat tidak menyenangkan. Surga akan menghancurkan Beige. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Su Qingya menghela nafas. Sekarang, Beige tidak punya pilihan. Di depan pavilion utara, yang terbunuh adalah kegelapan langit dan bumi. Ada banyak korban di pihak Beige, tapi Beige adalah faksi besar, dan latar belakangnya ada di sana. Meski lawannya merupakan koalisi semua partai, namun dia juga terluka parah, dan kerusakannya tidak kecil. Tapi Beige lah yang terkepung. Dalam waktu singkat, setengah dari pasukan telah terbunuh atau terluka. Bersama Master Beige, dia juga terluka parah. Poin kuncinya adalah susunan naga yang terperangkap di depan Beige Hall tidak dapat dibuka, dan senjata yang benar-benar mematikan tidak akan efektif. Sekarang semakin banyak musuh yang bergegas ke Beige Hall. Selama aula utama Beige ditembus, maka Beige pada dasarnya sudah selesai. Sekarang semakin banyak master yang mencari masalah dengan 3 orang suci Beige. Three Signs of Beige hampir tidak bisa mengatasi 7 atau 8 master sebelumnya. Namun kini ratusan master datang menyerang mereka. Dan jumlah orangnya masih terus bertambah. Segera 3 orang suci Beige menjadi kurus. Kini mereka benar-benar sendirian, langit tidak berfungsi, bumi tidak merespon. Mereka tidak melihat harapan sama sekali, saya bahkan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Bahkan lebih mustahil lagi bagi orang-orang seperti divisi Zenmo. Teman-teman lama itu, alangkah baiknya jika tidak menusukmu. Belum lagi datang untuk mendukung Anda, apalagi untuk faksi sebesar Beige, punya banyak hal, siapa yang tidak mau. Bunuh, ambil Beige dengan cepat, cegah lebih banyak orang datang untuk mengukirnya nanti. Di depan aula utama Beige, penguasa kuil serigala tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Saat ini, semua orang seperti darah ayam, dengan panik menyerang Beige Hall. Pemimpin pavilion utara hanya bisa bertahan, tapi dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jika kita bertahan paling lama setengah jam, Beige akan runtuh sepenuhnya. 3 orang suci Beige juga terluka parah akibat serangan terus-menerus. Saya tersingkir berkali-kali, mereka bertiga tampak sedih.
Saya tidak menyangka Beige akan hancur di tangan kita bertiga. Betapa malunya guru. Mereka tidak akan menyalahkan Ye Junlin karena menyakiti mereka. Jika mereka tidak berlarian untuk merekrut murid, apakah mereka akan terluka? Saat ini, Ye Junlin mendekati Beige. Dari kejauhan, saya tahu Beige saat ini sedang terlibat dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jauh lebih besar daripada banyak formasi dewa di kerajaan Zanxiong pada saat itu. Pertarungan itu begitu gelap sehingga sepertinya seluruh area akan hancur. Bagaimanapun, mereka semua adalah ahli teknik pemurnian Qi. Namun, ini membuat Ye Junlin sangat tidak senang. Dia datang menemui seseorang dari Beige untuk melakukan sesuatu, dan dia menemui hal seperti ini. Anda boleh memukul saya, tetapi bisakah Anda tidak memukul saya saat saya sedang melakukan tugas? Tidak peduli, hanya saja, jangan ganggu aku. Ye Junlin terus berjalan ke depan, mengerutkan kening. Perlahan-lahan, dia sampai di pinggiran medan perang, tempat sejumlah besar master menyergapnya. Mereka semua datang untuk mengukir Beige. Hanya saja mereka tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Mereka menunggu Beige Hall runtuh sebelum bergegas. Dapatkan sesuatu yang bernilai maksimal dengan biaya minimum. Tempat persembunyian mereka sangat rahasia. Tanpa diduga, seseorang tiba-tiba muncul saat ini. Itu membuat mereka semua takut, artinya persembunyian mereka langsung terbongkar. Sangat merugikan mereka. Ye Junlin secara alami sudah melihatnya sejak lama, tapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia pura-pura tidak melihatnya dan langsung berjalan. Jika Anda tidak mengganggunya, dia tidak akan mengambil tindakan. Bunuh dia. Cahaya dingin muncul di mata orang-orang ini, dan mereka semua memiliki niat membunuh. Ye Junlin mengabaikan mereka, tapi orang-orang ini tidak membiarkan Ye Junlin pergi. Bagaimana jika mereka keluar dan mengungkap lokasinya? Bunuh 4 atau 5 master sekaligus menyerang Ye Junlin. Saya yakin, saya tidak akan main-main dengan Anda, jadi jangan main-main dengan saya. Ye Junlin menjadi marah saat dia melihat para master datang. Karena kamu macam-macam denganku, aku tidak akan mentolerirmu lagi. Bang, menghadapi master yang menyerbu ke arahnya, Ye Junlin menamparnya. Langsung mengubah master itu menjadi kabut darah. Bang, bang, bang. Dengan beberapa tamparan lagi, dan orang-orang yang tersisa langsung ditampar ke dalam kabut darah oleh Ye Junlin. Tertegun, ratusan master yang bersembunyi di sini tercengang. Saya tidak menyangka orang acak yang lewat ini menjadi begitu kuat. Mungkinkah ada bala bantuan dari Beige? Ini adalah pemikiran bulat dari semua orang. Jika itu bala bantuan Beige, dia tidak boleh lewat. Pergi, ratusan master dimobilisasi sekaligus. Sekarang, mereka telah terungkap, jadi tidak ada pilihan selain membunuh Ye Junlin. Kamu telah menggangguku, dan kamu telah menyinggung orang yang salah. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tapi, tidak mungkin. Ratusan master telah bergegas masuk. Dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Bang, bang, bang. Yang terjadi selanjutnya adalah penghancuran sepihak tanpa ketegangan apapun. Setelah sekejap mata, hanya tersisa ratusan mayat di tempat ini. Faktanya, Ye Junlin sama sekali tidak mempedulikan mereka. Selama mereka tidak berniat membunuh, mereka tidak akan mati. Itu semua salah mereka sendiri. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Ye Junlin terus bergerak maju. Tapi kemudian, saya menghadapi kekuatan yang bersembunyi di sini satu demi satu. Mereka memiliki sifat yang sama dengan grup tadi. Mereka semua menunggu pintu masuk terakhir untuk mendapatkan manfaatnya. Akibatnya, Ye Junlin menerobos dan mereka bersembunyi di dekatnya. Mereka semua juga memiliki niat membunuh terhadap Ye Junlin. Hasilnya jelas, mereka semua dibunuh oleh Ye Junlin. Ye Junlin datang jauh-jauh, mayat ditinggalkan di mana-mana. Siapapun yang menyinggung perasaannya akan dihancurkan. Akibatnya, semua kekuatan tersembunyi di sekitar lenyap. Tidak ada satupun yang tersisa.
itu hanya karena setiap orang memiliki niat membunuh terhadap Ye Junlin. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang melepaskan Ye Junlin, mereka semua ingin membunuhnya. Maka Ye Junlin tidak akan menahan diri. Ye Junlin juga mengalami kekejaman divisi Zenmo. Jika Anda tidak terlibat secara tidak sengaja, itu akan menjadi jalan buntu. Tidak ada yang mengharapkan hal ini, ribuan orang yang menyergap di sini semuanya tewas. Akhirnya, Ye Junlin melewati area luar dan melihat Beige Hall dari kejauhan. Pertarungan yang menggemparkan dunia sedang berlangsung. Sial, jangan pukul 3 orang suci Beige sampai mati. Kalau tidak, siapa yang harus aku tanyakan? Cahaya dingin melintas di mata Ye Junlin. Jika kamu berani membunuh 3 orang suci Beige, dia akan membunuh semua orang. Bersambung.